Yang kedua, di antara cara untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, sering berdoa. Apa-apa berdoa, minimal bismillah. Kita apa-apa minimal bismillah, ya. Doa masuk pasar ada doanya, masuk masjid, keluar masjid. Doa mau makan ya, doa habis makan ya, doa masuk WC, keluar WC, baca ya. Baca ya. Sering berzikir. Setelah itu kita berzikir. Dengan zikir apapun. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kalau hati kita senantiasa dipenuhi dengan mengingat Allah, maka setan akan menjauh. Setan akan menjauh, itu otomatis. Ya. Itu akan otomatis karena setan menjauh dari hati yang dipenuhi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi masalah sekarang ibu-ibu, lisan kita sangat malas untuk berzikir, sementara tangan kita begitu lincah untuk bermain medsos, ya. Itu jadi masalah, ya. Mata kita terfokus, tertuju melihat hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita siap untuk mendengar berbagai macam ghibah dan namimah. Mulut kita siap untuk berkomentar terhadap hal yang tidak bermanfaat. Hati kita terjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Qur'an begitu malas, baru 1 halaman, 2 halaman tiba-tiba ngantuk, menyerang. Ya, berbagai macam alasan, baca 1 halaman, baru 1 halaman tahu-tahu telepon WhatsApp berdering sehingga kita akhirnya menutup Al-Qur'an, kita ngangkat telepon, kita tidak balik lagi kepada Al-Qur'an. Ini itu terjadi. Kita bicara jujur saja, ya. Ya, maka hanya Allah yang bisa menjaga kita, ya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita dengan banyak mengingat Allah. Jangan lupa banyak baca Al-Qur'an, beristighfar, bertasbih. Semua macam-macam zikir itu menguatkan hati kita agar terhindar dari serangan syaitan. Kemudian yang sangat penting, maksiat, jauhi maksiat. Beberapa kasus saya zaman dulu waktu saya masih pondok, kita tanya orang yang terkena kemasukan jin, dia terkena kemasukan jin di antaranya ketika sedang bersyahwat tinggi, ya, syahwat tinggi mungkin melihat yang haram, mudah diserang jin. Jadi orang biasanya terlalu sedih, hatinya lagi kosong, jin mudah masuk, sihir mudah mengena. Itu dia sedang syahwat tinggi yang haram, ya, melihat sesuatu yang haram atau menonton sesuatu yang haram, ya, atau dia di puncak kemarahan, tidak bisa mengontrol dirinya, maka setan mudah masuk ke dalam dirinya. Maka seorang menghindari dari itu semua, terutama seruling syaitan, jauhi. Itu musik-musik, ya. Jangan suka mendengar musik-musik. Jangan suka mendengar musik-musik, ya. Karena hal itu memudahkan syaitan untuk datang masuk ke dalam diri kita dan mudah terkena serangan sihir, ya. Kemudian di antaranya, ya, baca surat Al-Baqarah di rumah. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang spesial. Dari sekian 30 juz di Al-Quran, semua surat secara umum bermanfaat. Secara umum semua surat bermanfaat, ya, untuk wiqayah, untuk perlindungan, preventif, ya, secara umum. Tetapi ada surat yang khusus, yang Allah khususkan untuk di rumah, yaitu surat Al-Baqarah. Ya. Al-Baitil ladzi inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Nabi mengatakan, sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi tidak menyebutkan surat-surat yang lain. Berarti surat ini spesial. Kita baca surat Al-Baqarah berulang-ulang, pahalanya banyak meskipun tidak ada setan yang datang. Pahalanya banyak. Makanya kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Iqra'u Zahrawain. Bacalah 2 surat. Rasulullah itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Sungguhnya 2 surat ini akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang menaungi seorang pada hari kiamat, terutama tatkala di padang mahsyar di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka di antara 2 surat yang dianjurkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Di antara yang spesial untuk membentengi rumah adalah surat Al-Baqarah. Dan ini saya anjurkan preventif sebelum diserang. Kalau sudah diserang agak repot. Kalau sihir sudah masuk agak repot. Terkadang baca surat Al-Baqarah setengah mati, tapi sebelum ada sihir yang menyerang, kita nggak tahu orang hasad sama kita. Apalagi yang suka main medsos, ada yang tidak suka. Kadang tidak usah jauh-jauh, terkadang kerabat sendiri yang tidak suka. Maka seorang baca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Kalau bisa selesai bagus, kalau nggak dicicil tidak jadi masalah. Yang penting ada baca surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna akhdhaha barakah. Membaca surat Al-Baqarah itu keberkahan. Ingin rumah penuh berkah, baca surat Al-Baqarah.
Ya, rumah berkah banyak, bikin pengajian berkah, baca surat Al-Baqarah berkah. Ya, intinya kita bikin setan tidak betah tinggal di rumah. Ya. Salat malam di rumah berkah, salat sunnah di rumah juga apa? Berkah. Ini di antara hal-hal yang mendatang keberkahan di rumah. Ya. Yang menghilangkan keberkahan misalnya musik-musikan di rumah, drama Korea diputar di rumah, anak-anak nonton yang tidak di YouTube di rumah. Ini menghilangkan keberkahan di rumah. Menghilangkan keberkahan di rumah. Patung-patung ada di rumah. Ya. Gambar-gambar makhluk hidup ada di rumah. Ini contoh. Tapi intinya berusaha baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, "Inna akhzaha barakah." Karena baca Al-Quran surat Al-Baqarah itu keberkahan bagi rumah. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan baca surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan para penyihir tidak mampu menghadapinya. Ini perhatikan. Para penyihir tidak mampu menghadapinya. Dia yakin ini sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa la tastati'uha al-batalah. Para penyihir tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah. Jangan dengan penyihir. Syaitannya kabur. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Ini preventif sangat penting. Dan halnya kalau sudah kena, saya ingat sudah kena repot. Karena kita sudah baca surat Al-Baqarah enggak sembuh-sembuh ya. Tapi intinya yang paling utama adalah preventif kita baca surat Al-Baqarah.